Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran kelas 7 Madrasah Tsanawiyah dengan tema Sikap Toleranku Mewujudkan Kedamaian. Sebelum masuk kepada pembahasan, kita akan membahas perangkat pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami pentingnya bersikap toleransi dalam berkehidupan sosial. Yang kedua, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Bayyinah, dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah memiliki sikap tasamuh. Perangkat pembelajaran selanjutnya ada standar kompetensi. Yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkarakter jujur, peduli terhadap sesama manusia, memiliki perilaku saling menghargai sesama. Kemudian kompetensi dasar, yang pertama menyadari pentingnya sikap tasamuh. Yang kedua memiliki sikap tasamuh sesuai isi kandungan Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Bayyinah, dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun dan Quran Surat Al-Bayyinah tentang toleransi dan membangun kehidupan umat beragama dan hadis riwayat Ahmad. Kemudian menulis hadis tentang sikap tasamuh. Kemudian ruang lingkup, tentu saja Al-Quran dan hadis. Sumber belajar dan alat pembelajaran. Yang menjadi sumber belajar adalah Al-Quran, buku pembelajaran, dan PowerPoint. Dan alat pembelajarannya ada spidol, papan tulis, proyektor, dan buku pembelajaran. Kemudian model dan metode pembelajaran. Model yang digunakan adalah cooperative learning, dan metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan mengingat. Materi pokok yang pertama ada belajar toleransi dari Quran Surat Al-Kafirun dan Quran Surat Al-Bayyinah. Yang kedua, belajar hadis tentang toleransi. Kegiatan inti yang pertama adalah mengamati atau literasi. Peserta didik membaca ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada critical thinking. Peserta didik mengidentifikasi ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi. Kemudian yang ketiga ada collaboration. Peserta didik dibentuk per kelompok untuk menghafal ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi. Yang keempat ada creativity. Peserta didik bergantian menghafal ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi. Yang kelima yaitu communication. Peserta didik menyantorkan hafalan ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi. Saya akan masuk ke pembahasan yaitu belajar toleransi dari Quran Surat Al-Kafirun dan Quran Surat Al-Bayyinah. Peserta didik dapat membuka Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian belajar hadis tentang toleransi. Ini adalah salah satu hadis tentang bertoleransi dalam kehidupan sosial. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum ijarihi. Akhrajahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian masuk kepada penilaian atau evaluasi. Penilaian pengamatan sikap menggunakan lembar pengamatan dan penilaian terhadap kompetensi pengetahuan
adalah tes lisan, yaitu menghafal ayat Al-Quran dan hadis. Sekian pembahasan video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.